Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok akan menjelaskan aplikasi blockchain di dalam big data. Dalam era digital yang dipenuhi dengan pertumbuhan eksplosif data, big data telah menjadi aset berharga bagi organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan inovatif. Namun, seiring dengan potensi besar ini, muncul tantangan baru terkait keamanan, transparansi, dan integritas data dalam ekosistem big data yang kompleks. Teknologi blockchain yang pertama kali muncul sebagai dasar mata uang kripto membawa solusi yang menjanjikan untuk mengatasi sejumlah tantangan tersebut ketika diintegrasikan ke dalam big data. Penerapan blockchain dalam big data juga relevan dengan semakin ketatnya regulasi terkait privasi dan keamanan data. Seperti GDPR di Uni Eropa, organisasi yang menangani big data diharuskan untuk memastikan bahwa data pribadi dikelola dengan aman dan sesuai dengan persyaratan hukum. Dengan potensinya untuk memberikan kontrol lebih besar kepada pemilik data dan meningkatkan privasi, dapat berperan sebagai solusi dalam mencapai kepatuhan ini. Dan sekarang kita masuk ke pengaplikasian blockchain di dalam big data. Teknologi blockchain dan big data ketika digabungkan membentuk fondasi yang tangguh untuk mengatasi jumlah tantangan dalam pengelolaan dan pengolahan data besar. Blockchain yang pertama kali muncul sebagai infrastruktur di balik mata uang kripto, kini semakin diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk big data. Aplikasi blockchain di dalam big data bertujuan untuk memberikan keamanan, transparansi, dan efisiensi yang besar dalam ekosistem data yang terus berkembang. Dalam konteks keamanan, blockchain menyediakan mekanisme yang terdesentralisasi dan terenkripsi untuk melindungi integritas data. Setiap blok data yang ditambahkan ke dalam rantai dikonfirmasi oleh jaringan, menciptakan keamanan yang tinggi terhadap risiko manipulasi atau perubahan data yang tidak sah. Hal ini sangat penting dalam big data, di mana keandalan informasi menjadi kunci untuk pengambilan keputusan yang akurat. Manfaat lainnya dari aplikasi blockchain dalam big data adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Blockchain mencatat setiap transaksi secara terdesentralisasi dan terdistribusi di seluruh jaringan, memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki akses ke informasi yang sama. Dalam konteks big data, di mana data dapat berasal dari berbagai sumber, transparansi ini membantu mengidentifikasi asal-usul data dan memverifikasi keabsahan informasi. Pelacakan dan auditabilitas yang lebih baik juga menjadi aspek penting dari integrasi blockchain dalam big data. Setiap transaksi dan perubahan data dapat dilacak secara rinci, memfasilitasi auditabilitas, dan memastikan integritas informasi sepanjang rantai pasok data. Ini membantu organisasi untuk memenuhi persyaratan kepatuhan dan regulasi yang semakin ketat terkait dengan keamanan dan privasi data. Manfaat pengaplikasian blockchain di dalam big data. Penerapan teknologi blockchain dalam big data memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. Yang pertama, keamanan data yang tinggi. Blockchain menggunakan kriptografi yang kuat dan mekanisme konsensus untuk melindungi integritas data. Setiap blok yang ditambahkan ke rantai adalah blok yang terenkripsi dan saling terhubung, menciptakan keamanan yang tinggi terhadap manipulasi atau perubahan data yang tidak sah. Yang kedua, transparansi dan keandalan informasi. Blockchain mencatat setiap transaksi secara terdesentralisasi dan terdistribusi di seluruh jaringan. Ini memberikan tingkat transparansi yang tinggi, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memverifikasi keaslian dan ketepatan waktu data. Informasi yang tercatat dalam blockchain bersifat tak terubah, meningkatkan keandalan data. Yang ketiga, pelacakan dan auditabilitas yang meningkat. Dalam konteks big data, di mana sumber data dapat berasal dari berbagai tempat, blockchain memungkinkan pelacakan yang lebih baik terhadap pergerakan data. Setiap transaksi dan perubahan data dapat dilacak secara rinci,
memfasilitasi auditabilitas dan memastikan integritas informasi sepanjang rantai pasok data. Yang keempat, otomatisasi melalui smart contracts. Teknologi smart contract dalam blockchain memungkinkan otomatisasi eksekusi kontrak. Dalam big data, ini dapat mengarah pada otomatisasi proses bisnis, termasuk manajemen dan pemrosesan data, dengan mengurangi keterlibatan manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, manajemen identitas dan privasi yang lebih baik. Blockchain dapat digunakan untuk mengelola identitas digital dengan aman. Pemegang data memiliki kendali lebih besar atas informasi pribadi mereka, dan dengan memberikan izin akses yang tepat melalui blockchain, manajemen identitas dan privasi dapat ditingkatkan. Yang keenam, reduksi risiko manipulasi dan kecurangan. Dengan sifat tak terubah dan konsensus di seluruh jaringan, risiko manipulasi atau kecurangan data dapat dikurangi. Blockchain menciptakan jejak transparan dan terdistribusi yang sulit dimanipulasi, memberikan kepercayaan tambahan kepada pemangku kepentingan. Yang ketujuh, efisiensi dan pengurangan biaya. Integrasi blockchain dapat menghasilkan efisiensi operasional dalam pengelolaan big data, mengurangi ketergantungan pada otoritas tunggal, dan memotong biaya administratif. Proses yang terotomatisasi dan peningkatan keamanan dapat memberikan dampak positif pada pengelolaan sumber daya. Manfaat-manfaat ini membuka potensi besar untuk meningkatkan cara big data dikelola dan dimanfaatkan di berbagai sektor industri. Oke teman-teman, jadi meskipun dalam big data tadi menawarkan manfaat yang signifikan, namun pengaplikasian blockchain di dalam big data juga dihadapi oleh sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Berikut beberapa tantangan tersebut. Yang pertama, ada skalabilitas. Jadi skalabilitas ini menjadi salah satu tantangan utama, terutama dalam mengelola volume yang begitu besar di lingkungan big data. Dalam pertumbuhan yang cepat, jumlah transaksi dan ukuran rantai blok dapat menyebabkan keterlambatan dan penurunan kinerja jika infrastruktur blockchain tidak dapat mengimbangi. Terus yang kedua, ada biaya implementasi dan operasional. Ini jadi implementasi blockchain itu memerlukan investasi yang signifikan dalam pengembangan, perawatan, dan keamanan jaringan. Jadi biaya ini dapat menjadi hambatan, terutama untuk organisasi dengan anggaran terbatas dan memerlukan pertimbangan ekonomi yang matang. Terus yang ketiga, ada integrasi dengan infrastruktur yang sudah ada. Mengapa integrasi dengan infrastruktur yang sudah ada menjadi salah satu hambatan? Karena sistem yang sudah mungkin perlu dimodifikasi atau diperbarui agar dapat berinteraksi secara efektif dengan teknologi blockchain. Maka dia menjadi suatu hambatan. Yang keempat adalah kecepatan transaksi. Jadi mekanisme konsensus dalam blockchain seperti POW atau POS itu dapat
memakan waktu yang signifikan untuk memvalidasi transaksi. Dalam big data itu memerlukan respon yang cepat dan kecepatan transaksi yang rendah dapat menjadi tantangan. Yang kelima, kesulitan dalam pengaturan dan kepatuhan. Jadi terhadap standar keamanan dan privasi, data dapat menjadi kompleks, menyesuaikan aplikasi blockchain dan regulasi yang berbeda di berbagai yurisdiksi bisa menjadi tantangan tambahan. Yang keenam, ada tantangan manajemen identitas. Jadi tantangan datang dalam bentuk pengelolaan kunci pribadi yang aman dan praktik-praktik autentikasi yang efisien. Ini melibatkan pendekatan yang cermat terhadap privasi dan keamanan identitas digital. Yang ketujuh, ada smart contract. Jadi, meskipun smart contract membawa otomatisasi ke proses bisnis, desain, dan implementasi yang kompleks, itu bisa menyulitkan pemahaman dan memunculkan ketidakkesepakatan atau kesalahan dalam kode kontrak. Gitu teman-teman. Jadi walaupun blockchain itu menawarkan manfaat yang signifikan, tapi juga ada tantangan yang harus dia hadapi. Jadi memahami dan mengatasi tantangan ini, ya kan? Ini kan sebagian tantangan. Jika bisa memahami dan mengatasi, ini adalah menjadi kunci suksesnya implementasi blockchain dalam big data. Dan inovasi terus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Oke.